Bingung percaya pendapat siapa di masa wabah ini? Seperti apakah PCR merupakan pemeriksaan yang valid untuk kasus COVID-19? Kita tahu, para pakar mengatakan iya, PCR dapat digunakan untuk membantu diagnosis COVID-19. Sementara yang bukan pakar mengatakan PCR invalid dengan berbagai argumen. Dan apakah Anda bingung ikut yang mana? Karena kesannya kedua-duanya mempunyai alasan yang sepertinya bisa diterima. Baik, jawabannya ikutilah kata pakar atau ahlinya ya. Kenapa? Mudah-mudahan contoh kasus ini dapat menjadi sebabnya kenapa Anda harus mengikuti pakar atau ahlinya selama wabah ini. Seorang wanita kontak dengan suaminya yang positif COVID-19. Suami wanita tersebut mengeluhkan lemas dan kehilangan tenaga sejak 1 minggu terakhir. Demam tidak terlalu tinggi. Dari ronsen parunya tampak bercak keputihan di paru kanan pasien atau infiltrat. Ini khas seperti suatu COVID. Saturasi pasien di bawah 95%. Suami wanita tersebut dirawat dan dilakukan swab antigen, hasilnya positif. Hasil swab PCR beberapa hari kemudian, pasien juga ditemukan positif. Karena kontak dengan suaminya, si ibu disarankan dokter untuk isolasi terlebih dahulu untuk kebaikan dirinya dan keluarganya. Beberapa hari kemudian, beliau mulai merasa tidak nyaman pada tenggorokan dan beliau pun disarankan untuk PCR. Sambil menunggu hasil PCR, beliau tetap mengisolasi diri dan mengkonsumsi multivitamin. Dan benar saja, gejala terasa semakin mengganggu dan swab PCR keluar dengan hasil positif. Batuk terasa semakin berat dan mulai disertai sesak nafas. Akhirnya si ibu dilakukan ronsen dada dan ditemukan adanya gambaran khas COVID-19 di paru kanan dan kirinya. Beliau segera dirawat di rumah sakit. Saturasinya alhamdulillah masih bagus dan segera mendapatkan obat-obat yang direkomendasikan untuk COVID-19. Alhamdulillah setelah beberapa hari rawatan keadaan beliau semakin baik. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kemudian panduan ilmu kedokteran, beliau beserta suami terhindar dari COVID-19 berat. Dengan mengikuti protokol isolasi, beliau juga tidak menularkan kepada keluarganya. Inilah contoh bagaimana PCR secara akurat membantu diagnosis COVID-19. Dan kasus seperti inilah yang membedakan orang yang ahli atau pakar dengan orang yang berargumen sesuai prasangkaannya saja dengan sumber data yang minimal. Mudahnya, orang yang bukan ahli seringkali hanya mengambil informasi yang seide dari beberapa sumber saja dan seringkali tidak valid. Inilah yang menjadi dasar keyakinannya. Berbeda dengan orang yang pakar dan ahli, mereka mendapatkan informasi dari banyak sumber yang kredibel. Selain itu, sebagaimana contoh kasus yang kita bacakan tadi, mereka mempunyai satu keunggulan, yaitu mereka melihat dan mendengar melalui pengalaman klinis dan aplikasi di dunia nyata, dan inilah yang menjadi sumber keyakinan atau argumen mereka. Tentu ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak pakar atau ahli di bidangnya. Sehingga inilah perbandingan antara orang yang pakar dan orang yang bukan pakar. Jika mau berpikir, seharusnya bukan keputusan yang sulit bukan untuk mengikuti pendapat siapa. Ada yang berkata, bisa saja orang yang pakar itu tidak jujur. Ya, mungkin. Akan tetapi kami katakan bahwa masih banyak orang-orang yang baik, jujur dan mengabdikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Sehingga yang Anda butuhkan hanya berbaik sangka. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.